Akibat mewabahnya COVID-19 berpengaruh pada usaha menggelar rapat terbatas pemulihan sektor UMKM yang terpukul. Pukulannya cukup keras bagi usaha terus terpukul imbas virus corona. Pelaku usaha pun mengaku hanya sanggup bertahan hingga bulan. Tahukah kalian, pandemi corona atau COVID-19 telah memukul banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sehingga pemerintah berupaya melakukan berbagai penyelamatan. Sementara itu, jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air dari hari ke hari semakin melonjak. Kemenkes menyatakan bahwa jumlah positif corona hingga hari ini per 30 April 2020 secara kumulatif mencapai 10.118 orang. Dari data tersebut, sebanyak 792 orang meninggal dunia dan 1.522 orang dinyatakan sembuh. Pelaku UMKM menjadi salah satu faktor yang mendapat pukulan berat akibat pandemi corona. Dari data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tercatat ada 64,2 juta UMKM di tanah air. Kementerian Tenaga Kerja menyebut per 30 April ini tercatat ada 538.000 pekerja di sektor UMKM yang terkena PHK. Kondisi ini terjadi menyusul 31.000 lebih perusahaan tempat mereka bekerja terkena dampak pandemi corona. Kebanyakan koperasi yang terkena dampak COVID-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Selain itu, koperasi pada bidang jasa dan produksi juga terdampak pandemi COVID-19. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu, sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19 adalah makanan, minuman, industri kreatif, dan pertanian. Meski pandemi COVID-19 memunculkan masalah bagi pelaku UMKM dan koperasi, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Pelaku UMKM dan koperasi bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, mengingat perdagangan elektronik pada 2020 mencapai 130 miliar US dollar. Transaksi perdagangan drastis elektronik meningkat selama pandemi COVID-19. Produk yang penjualannya mengalami peningkatan antara lain produk kesehatan meningkat 90%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan pokok naik 350%, dan makanan herbal naik 200%. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi sektor yang paling rentan terkena hantaman pandemi corona. Sebaran virus corona yang semakin meluas di tanah air membuat banyak sektor UMKM terpuruk. Pandemi COVID-19 ini memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku UMKM mengaku sudah mengalami dampak negatif COVID-19 terhadap proses bisnisnya. Dan sebanyak 75% diantaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan. Tak hanya itu, 51% pelaku UMKM meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankannya hanya akan bertahan 1 bulan hingga 3 bulan ke depan. Sebanyak 67% pelaku UMKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis. Sementara itu, hanya 13% pelaku UMKM yakin mereka memiliki rencana penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka. Dari sisi pemerintah sendiri, Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka layanan hotline yang ditunjukkan sebagai tempat aduan bagi UKM yang usahanya terkena dampak pandemi COVID-19 mulai pertengahan Maret lalu. Pendataan ini kemudian menjadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi dampak COVID-19, di mana pemerintah berharap program-program tersebut bisa membantu koperasi dan UKM bertahan di masa pandemi ini. Di sisi lain, pemilik usaha pun harus memutar otak untuk memastikan keuangan usahanya tetap sehat dan bisa bertahan di masa sulit. Kementerian Keuangan mengkaji dampak COVID-19, membuat UMKM tidak dapat melakukan usahanya, sehingga terganggu kemampuan memenuhi kebutuhan kredit para pengusaha. Yang di sisi lain, non-performing loan atau yang biasa disingkat sebagai NPL, kredit perbankan untuk UMKM dapat meningkat secara signifikan, yang dapat berpotensi semakin memperburuk perekonomian negara. Menurut data dari Menteri Koperasi dan UKM, sebanyak lebih dari 150.000 pelaku usaha UKM
terdampak pandemik virus COVID-19 terhadap para pembisnis sejak tanggal 10 April 2020. Sektor UKM yang paling terdampak yakni pada penjualan, menurun hingga menyentuh angka 55%. Bisnis usaha yang sedang dijalankan oleh orang tua saya itu pun tidak luput juga dari dampak pandemi coronavirus yang sedang melanda di seluruh dunia, termasuk juga melanda negara kita, Indonesia. Orang tua saya, terutama ibu, memiliki usaha bisnis kecil menengah berjenis konveksi yang sudah beroperasi sejak tahun 2005, yang pada awalnya merupakan bisnis produk rumahan. Hingga saat ini bisnis tersebut mampu bersaing dengan pasar nasional. Pada awal tahun 2020, masalah atau dampak yang diterima UKM terutama dari sisi permintaan. Bisnis UKM mengalami penurunan secara drastis dari para konsumen. Akibat wabah COVID-19, para konsumen pada umumnya mengalami kondisi psikologis, yaitu takut akan tertularnya penyakit tersebut, sehingga banyak calon konsumen yang mengurung diri di dalam rumah. Dengan kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada penurunan pendapatan yang secara tidak langsung mengurangi pengeluaran dan pola konsumsi. Sedangkan masalah lain muncul dari sisi produksi. Kesulitan mencari bahan baku yang dimana rata-rata penggunaan bahan dasar produksi ialah import dari luar negeri dengan harga tergolong cukup murah dan berkualitas. Penyebaran wabah coronavirus di Indonesia juga mengganggu bisnis usaha yang beroperasi lintas batas. Konsumen dari luar daerah pun mengalami kesulitan saat bertransaksi, yang dimana dikarenakan terlambatnya proses pengiriman dari jasa antar barang atau daerah yang mengalami blokade dan pengurangan transportasi regional di lingkup darat, laut, maupun udara. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah guna menekan penyebaran coronavirus di Indonesia. Lantas, apakah solusi dan kebijakan pemerintah guna membantu meringankan cobaan para pelaku UKM pada saat terjadi pandemi saat ini? Pandemi corona telah memukul pelaku usaha mikro kecil menengah atau yang disebut UMKM, sehingga pemerintah berupaya melakukan penyelamatan. Diketahui bahwa sektor UMKM paling berkontribusi terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengupayakan dengan memberikan stimulus atau bantuan modal kerja kepada para pelaku usaha atau UMKM agar UMKM tersebut tetap hidup. Tidak hanya itu, pemerintah juga menghapus pajak UMKM selama 6 bulan. Hal ini merupakan salah satu relaksasi yang diberikan kepada para pelaku UMKM atau para pelaku usaha selama masa pandemik virus tersebut. Pemerintah juga mengupayakan memberikan intensif pajak kepada 19 sektor manufaktur. Hal ini merupakan strategi jangka panjang yang direncanakan pemerintah. Pemerintah berharap hal ini sektor usaha untuk bertahan dapat ditingkatkan di tengah pandemi, sehingga Indonesia mampu tarik kegiatan ekonomi dan kemiskinan pengangguran kembali diturunkan.